Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ersa Sifi dari kelas 11B SMA IT Benin Indonesia ingin menyampaikan beberapa ceramah tentang hubungan bencana dengan dosa. Oke, langsung saja kita simak baik-baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 16, yaitu wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqan 'alaiha qawlu fadammarnaha mira, yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di menaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Yang pertama, yang dimaksud dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang hidup mewah dalam ayat ini adalah ketentuan atau takdir Allah kepada mereka, dan segala sesuatu itu dimudahkan melakukan apa yang ditakdirkan bagi mereka. Konotasi ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan mereka untuk melakukan kemungkaran yang mereka inginkan, sehingga mereka berhak mendapatkan azab dari Allah. Kedua, yang dimaksudkan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini adalah Allah memerintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri ini untuk melakukan ketaatan, tetapi mereka malah melakukan kefasikan dan kemungkaran, sehingga negeri itu berhak mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsiran ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair dan merupakan pendapat jumhur ulama. Yang ketiga, ada yang membacanya amarna dengan menasydidkan mim, sehingga maknanya adalah kami menjadikan orang-orang yang hidup mewah itu sebagai pemimpin dan penguasa di negeri itu. Lalu mereka berbuat kemaksiatan dan kemungkaran, sehingga Allah menghancurkan negeri itu karena kemaksiatan mereka. Riwayat Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Mujahid, Al-Rabi bin As, dan Hasan Al-Basri. Yang terakhir, yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan amarna dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di negeri itu. Lalu mereka berbuat kefasikan dan kemungkaran, sehingga negeri itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa-dosa mereka. Dari Ibu Abbas, Ikrimah, Hasan Al-Basri, Al-Dahhak, Qatadah, dan Al-Zuhri. Baik, sebelumnya, apakah kita sadar tentang bencana-bencana yang kian datang, kerusakan-kerusakan yang merugikan manusia? Kenapa bencana-bencana dan kerusakan-kerusakan itu kian mendatangi kita? Apakah Sang Pencipta telah murka kepada kita? Apakah alam telah menjadi membenci kita? Kenapa hal itu terjadi? Kita harusnya sadar akan hal itu. Padahal bencana-bencana yang Allah timpakan kepada manusia itu sebenarnya adalah akibat dosa-dosa manusia itu sendiri. Namun, banyak manusia yang justru mengeluh terhadap bencana yang menimpa mereka. Tidak sedikit dari manusia itu yang malah mengeluh atau menyalahkan ketetapan Allah tersebut. Padahal adanya bencana yang menimpa itu adalah sebagai peringatan dari Allah kepada manusia agar mereka bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi masih banyak yang tidak menyadarinya. Kita tentunya tahu bahwa saat ini telah berada di era akhir dunia. Bagaimana kita tahu itu? Banyak sekali tanda-tanda akhir zaman yang bermunculan. Yang pertama adalah diutusnya Rasul terakhir bagi manusia. Itu adalah tanda pertama akhir dunia yang hampir dekat. Tanda lainnya adalah banyaknya bencana dan kerusakan yang terjadi.
Penyebabnya adalah karena banyaknya kemaksiatan dan dosa yang ada, yang menyebabkan kehidupan ini menjadi menipis keberkahannya, dan semua keberkahan itu hilang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan dalam Al-Quran, yaitu Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Peringatan Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan bahwa kerusakan yang ada di dunia ini sesungguhnya disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena bencana-bencana yang ditimpakan kepada manusia itu adalah akibat dari dosa-dosa mereka sendiri. Kemaksiatan yang dilakukan suatu daerah akan menyebabkan Allah memurkai orang-orang di daerah itu. Meskipun ada orang baik yang bertakwa di daerah itu, tapi ia hanya diam saja, maka bencana itu akan ditimpakan. Karena seharusnya orang itu terus mendakwahkan dan mengajak orang-orang untuk menjauh dari maksiat. Kalau memang tidak ada harapan, maka ia harus pergi dari tempat itu, tidak malah diam dan membiarkan. Banyak sekali contoh-contoh umat terdahulu yang ditimpakan azab oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan, dan banyak pelajaran dari mereka yang bisa diambil. Salah satu contohnya adalah kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaum Sodom adalah kaum yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Mereka juga kaum yang bejat, padahal mereka terkenal dengan kekuatan fisik mereka yang kuat. Bahkan mereka mampu melubangi gunung atau dijadikan tempat tinggal. Padahal Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kaum Sodom, tetapi mereka malah ingkar dan bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak segan-segan membunuh, menyiksa, merampok, bahkan mereka melakukan homoseksual dan lesbian. Karena itu Allah mengutus seorang nabi untuk mereka, Nabi Lut. Walau dengan banyak cacian dan hinaan, tidak pernah melepas tanggung jawabnya dan mendakwahkan kaum Sodom. Tetapi kaum Sodom tetap ingkar dan bahkan semakin menjadi-jadi. Maka Allah semakin murka atas kelakuan kaum Sodom. Nabi Lut dan keluarganya yang beriman diperintahkan Allah untuk pergi dari kaum itu karena Allah akan mengazab mereka. Padahal Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom agar mereka kembali kepada kebenaran. Tetapi karena kaum Sodom tetap ingkar dan kafir, maka azab datang kepada mereka akibat dosa mereka. Banyak juga musibah dan bencana-bencana alam saat ini yang terjadi akibat dosa manusia. Gunung meletus, banjir, tsunami, kebakaran, dan bencana alam lainnya yang terjadi karena adanya kemaksiatan yang ada di daerah itu. Bencana-bencana itu seharusnya bisa menjadikan penduduknya ingat kepada Allah dan kembali kepadanya, tapi masih banyak orang yang belum sadar dan masih berada jauh dari Allah. Seharusnya kita ingat bahwa sesungguhnya kita, dunia dan kehidupan ini sejatinya adalah milik Allah. Allah tak hanya menciptakan dan memberi kehidupan kepada kita, tetapi Allah juga memiliki aturan untuk hidup kita, dan kita harus menjalani hidup kita di bawah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia sudah tidak menaati aturan Allah, maka akan ada dosa di dalamnya. Maka bersiaplah untuk kemurkaan Allah. Karena itu, kita harus selalu bertaubat dan memperbaiki keimanan kita terus-menerus. Dan agar bencana tidak mendatangi kita, maka kita harus terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Baik, itu sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.